Hai semuanya, selamat datang di channel Jajak Terus. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang Honshu, atau lebih dikenal dengan Dewa Bulan. Namun sebelum kita lanjut pembahasannya, jangan lupa subscribe, like dan share ke teman-teman yang lain. Yuk kita bangun channel ini supaya memberi manfaat dan hiburan kepada banyak orang. Ada banyak hal yang paling kuat mempengaruhi dunia yang kita tempati saat ini, yaitu benda-benda alam seperti matahari, bulan, bintang, udara dan lain-lain. Berbeda dengan peradaban Mesir kuno, di samping mereka memuja, tidak sedikit yang menentang terhadap pendapat tersebut, yaitu pendapat tentang benda-benda langit dan elemen-elemen yang ada di dalamnya. Hal itu dilakukan karena mereka beranggapan bahwa mereka telah memiliki dewa matahari seperti Ra dan dewi udara seperti Shu. Mungkin karena mereka merasa lebih kuat, dan penentangan itu dianggap umum oleh kebanyakan orang. Dewa Amun-Ra yang terhubung dengan matahari dan istrinya Neit, Dewi Bumi, dianggap sebagai ayah dan ibu bagi para dewa. Tapi bagaimana dengan kisah mitologi tentang Dewa Bulan? Menurut kepercayaan Mesir, Dewa Bulan mereka bernama Honshu. Dia adalah anak dari Dewa Amun dan Dewi Nut. Seperti orang tuanya, ia disembah di Tebes, bahkan memiliki bagian dari kuil Karnak yang besar, yang berfokus pada Dewa Amun, juga dibangun untuknya. Suatu mitos yang tercatat di dinding kuil Honshu di Karnak, tertera bahwa Honshu memberikan peran penting dalam penciptaan alam semesta. Dia juga dipuja sebagai dewa penyembuhan, seperti yang tercatat dalam kisah Putri Behten. Nama Honshu secara harfiah berarti penjelajah, dan karena itu mencerminkan fakta bahwa bulan bergerak melintasi langit malam. Dia juga disebut dengan gelar Embracer, Pathfinder, Defender, dan Healer, juga dianggap menjaga mereka yang melakukan perjalanan di malam hari. Sebagai dewa cahaya yang bersinar di malam hari, Honshu dipanggil untuk melindungi dari binatang liar, dan membantu penyembuhan. Dalam kisah tersebut seorang raja Mesir pernah berdoa kepada Honshu, meminta dibuatkan sebuah patung untuk dibawanya ke Suriah, dalam usaha menyembuhkan putrinya. Honshu menyetujui hal tersebut, lalu patung pun dikirim ke sang putri. Rupanya penyakit itu memang disebabkan oleh roh-roh jahat. Ketika patung tersebut tiba, roh-roh jahat dalam tubuh yang mengganggu Putri Behten seketika menjauh dari tubuh putri dan mampu dikeluarkan, dan pada akhirnya Putri Behten sembuh. Dikatakan secara pribadi bahwa Honshu menyembuhkan Fir'aun keempat, yang kemudian mendapat julukan sebagai kekasih Honshu yang melindungi raja dan mengusir roh jahat. Sebagai ucapan terima kasih atas bantuan Honshu, Fir'aun mempertimbangkan untuk memperluas perlindungannya kepada rakyat jelata. Akibatnya banyak orang Mesir dinamai menurut namanya. Honshu dipuja tidak hanya sebagai dewa bulan, tetapi juga sebagai dewa cinta dan kesuburan. Tentu bukan hal yang aneh bagi peradaban Mesir kuno untuk menghubungkan bulan dan kesuburan, karena bulan diyakini terkait dengan siklus menstruasi. Dan salah satu namanya berarti penemu kehidupan. Honshu dipuja sebagai dewa yang baik hati, yaitu ketika dia dipuja di kerajaan lama sebelumnya dia dianggap sebagai sosok yang sangat kejam dan menakutkan. Pada awal sejarah Mesir, ia muncul dalam himne kanibal, bagian dari teks piramida sebagai dewa haus darah, yang membantu raja yang telah meninggal untuk menangkap dan memakan dewa-dewa lain. Dan teks peti mati menggambarkan dia sebagai Honshu, yang digambarkan sebagai seorang pemuda dalam posisi seperti mumi dengan tangan disilangkan. Dengan penampilan seperti yang digambarkan dengan rambut kepang panjang di sisi kepalanya, yang merupakan simbol dari masa muda. Dia juga memiliki janggut melengkung seperti dewa-dewa Mesir dan Fir'aun. Dia biasanya dilambangkan dengan penjahat, mengingat perannya sebagai pelindung, dan cambuk yang melambangkan perannya sebagai penguasa. Karena itulah simbol yang dimiliki oleh Fir'aun. Dia juga digambarkan dengan memiliki simbol bulan. Secara khusus ia mengenakan kalung liontin berbentuk bulan sabit. Honshu biasanya digambarkan dengan memiliki kepala elang. Untuk melambangkan perannya ia menggunakan simbol bulan. Sebagai dewa bulan,
Honshu dianggap sebagai perwujudan dari cahaya bulan sabit. Dan selama awal bulan baru, ia akan dianggap sebagai banteng yang perkasa. Namun, selama bulan purnama Honshu digambarkan seperti banteng yang dikebiri. Menurut kisahnya, jika Honshu menciptakan bulan sabit bersinar, wanita hamil, ternak dan tumbuhan akan menjadi subur. Dan di alam semesta akan tercipta udara yang terasa segar, yang membuat nafas dan tenggorokan menjadi ringan. Ada beberapa perdebatan mengenai arti nama Honshu. Beberapa ahli lebih kuat menyatakan bahwa Honshu mewakili makna sebagai plasenta kerajaan. Tetapi sekarang secara umum diyakini, Honshu berasal dari kata menyeberang atau berjalan. Pada awalnya memang terdengar aneh, tetapi ketika memikirkan tentang perputaran bulan di langit, mungkin masuk akal juga, mengingat bulan melintasi langit dari satu sisi ke sisi lainnya. Namun dia juga dikenal dengan nama yang lebih spesifik yaitu Honshu Neferhotep, dalam Tebes digambarkan sebagai penguasa Maat. Honshu diduga kuat melawan kekuatan jahat di dunia. Dewa ini tidak hanya memerintah bulan, tetapi juga dianggap memiliki kekuatan mutlak atas kekuatan jahat yang ada di bumi, udara, laut dan langit. Kekuatan jahat tersebutlah yang membuat mereka memusuhi manusia dan menyerang tubuh mereka dalam bentuk penyakit. Sehingga terjadi pembusukan, kegilaan, keanehan dan kematian. Lagi pula diceritakan Honshu yang membuat tanaman tumbuh, buah menjadi matang dan hewan mengandung. Bagi pria dan wanita Honshu lebih dikhususkan menjadi dewa cinta. Seperti dewa matahari Ra, Honshu dianggap sebagai anak kecil saat pagi hari, dan menjadi orang tua di malam hari. Terlahir sebagai seorang pemuda di awal tahun, yang datang sebagai seorang anak yang lemah. Namun setelah memperbarui kelahirannya, dia menjadi kuat kembali. Dalam film Moon Knight karya Marvel, ada satu karakter yang terbilang sukses memusatkan perhatian, yaitu Honshu. Karakter ini merupakan dewa bulan Mesir memiliki penampilan yang cukup berbeda dengan sejumlah tokoh lainnya. Dewa yang disebutkan dalam Moon Knight yaitu Honshu. Memiliki beberapa kesamaan dengan dewa Honshu dalam mitologi Mesir. Honshu dalam Moon Knight memakai pembungkus mumi, juga bulan sabit di kepalanya, serta memiliki kepala elang atau lebih tepatnya tengkorak elang. Dia adalah karakter yang menentang terhadap Amit, yang mirip tapi tidak persis sama dengan Dewi Amit Mesir. Dewi Amit adalah dewi penghakiman, hukuman dan pembalasan. Dijelaskan dalam kitab Orang Mati sebagai iblis bertubuh setengah singa, setengah kuda nil dan berkepala buaya. Dewi Amit tidak disembah dan tidak memiliki pemujaan yang ditujukan kepadanya seperti banyak dewa lainnya. Tetapi Amit dianggap sebagai dewi pelindung. Dan citranya dimaksudkan untuk menangkal kejahatan. Banyak yang takut padanya, karena jika diterjemahkan, namanya adalah sebagai pemakan tulang. Sisi gelap dari banyak dewa penghakiman. Honshu dan Amit adalah dua karakter yang memiliki caranya masing-masing. Mereka memiliki tujuan dan kekuatan yang sangat berbeda. Honshu dalam Moon Knight jelas memiliki kekuatan dalam hal penyembuhan dan pemulihan, tetapi pada dasarnya dia bukanlah dewa yang baik hati. Latar belakang Honshu sebagai dewa sedikit berbeda dengan mitologi asalnya. Hal tersebut terjadi karena selain mendapat julukan Dewa Bulan, Honshu juga mendapat sebutan sebagai Dewa Pembalasan. Julukan tersebut muncul karena Honshu terkenal suka membasmi kejahatan demi melindungi orang lain serta pengikutnya. Honshu hanya dapat menunjukkan wujudnya selama beberapa saat, Honshu tidak bisa turun tangan langsung membasmi kejahatan yang terjadi di muka bumi. Akibatnya Honshu harus menggunakan avatar atau media yang berwujud manusia untuk melakukan hal tersebut. Honshu dalam film Moon Knight mungkin terlihat lebih menarik dalam sisi alur cerita, tetapi sangat berbeda dengan kisahnya menurut teks piramida yang lebih menakutkan. Dan hanya sebagian kecil yang menceritakan tentang penyembuhan dan sifat lembut yang dimilikinya. Meskipun begitu, Honshu tetap dipuja. Seharusnya kita dapat memperhatikan dari cerita yang terjadi, apakah karakter tersebut dianggap sebagai pahlawan? Atau sebagai penjahat? Sifat Honshu selalu berubah dari waktu ke waktu meskipun dia terkait erat dengan Amun dan Nut di Tebes, dia juga dianggap sebagai putra Sobek dan Hathor di Kom Ombo. Sebagai dewa bulan, Honshu terkadang dihubungkan dengan Shu, dewa udara dan juga dengan Horus. Honshu juga berpartisipasi dalam perhitungan waktu seperti Thoth, dewa kebijaksanaan.
Sebagai dewa langit, Honshu juga dapat digambarkan dengan kepala elang, tetapi dapat dibedakan dengan Horus dan Ra. Bedanya terdapat pada piringan bulan sabit di atas kepalanya. Sebagai dewa bulan, salah satu simbol Honshu adalah babon Chinocephalus, yang dianggap sebagai makhluk bulan oleh orang Mesir kuno. Namun Honshu hampir tidak pernah muncul dalam bentuk seperti ini. Pada dinasti selanjutnya, Honshu dapat berbentuk sebagai manusia dengan jimat kecil. Tercatat selama akhir sejarah Mesir ia digambarkan pada plakat sebagai manusia sepenuhnya, atau dalam bentuk yang memiliki kepala elang bersama dengan orang tua ilahinya Amun dan Mut. Setelah Dewi Mesir kuno Nut atau Dewi Langit dan pelindung Mesir dikutuk oleh Dewa Matahari Ra, sehingga tidak bisa melahirkan pada hari apapun selama 360 hari dalam setahun. Dewi Nut akhirnya meminta bantuan Dewa Thoth, Dewa Kebijaksanaan. Thoth lebih memilih bertaruh dengan Honshu, Dewa Bulan dan Waktu. Dalam sebuah permainan, Honshu diyakini telah kalah taruhan, hingga menjadikan Thoth sebagai pemenang. Memenangkan cukup cahaya untuk 5 hari tambahan. Sehingga Dewi Nut bisa melahirkan Set, Osiris, Isis, Nephthys dan Horus. Dari mitos ini terlihat menjelaskan mengapa kita sekarang memiliki rata-rata 365 hari setahun, bukan 360 hari yang ada sebelumnya. Ini terjadi karena kekalahan Honshu sang Dewa Bulan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka jangan lupa klik subscribe, like dan juga share, agar channel dapat terus berkembang dan memberikan sajian yang bermanfaat. Dan jika terdapat kekeliruan dalam penyampaian, mohon berikan saran dan kritik melalui kolom komentar. Sampai berjumpa di video selanjutnya.